Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Sipunular dan pembaca bersinar, saya Andi Rahma. Hari ini saya akan membacakan ulasan pilihan reduktor Sipunular, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan momen penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Momen tersebut menjadi penanda komitmen tegas untuk arah perjuangan bangsa yang diikrarkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Besarnya peran pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan tentu harus dimaknai oleh suatu bangsa. Alhasil, dengan adanya peristiwa bersejarah itu, maka setiap pada tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, kaum rebahan, sudah tahu belum isi teks Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan oleh para pemuda bangsa Indonesia? Kalau belum, yuk simak video Sumpah Pemuda berikut ini. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Ikrar pertama, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Hal ini menunjukkan tentang semangat persatuan yang tinggi para pemuda dalam memperjuangkan ikatan bangsa Indonesia. Ikrar kedua yang menyatakan berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Satu menggambarkan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Maksudnya adalah banyaknya keberagaman agama, budaya, adat istiadat, dan suku yang ada, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam ikatan bangsa Indonesia. Kemudian ikrar ketiga yang menyatakan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, menandakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa mempersatukan bangsa. Seperti yang kita ketahui, bangsa kita memiliki suku dan bahasa daerah yang sangat beragam. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat menjadi alat komunikasi dalam bermasyarakat. Sejarah dari Sumpah Pemuda ini bersumber dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Lukman Surya Saputra, Ida Rohayani, dan Salikun. Bangkitnya semangat pemuda bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo 1908 yang mendorong munculnya berbagai organisasi pemuda lainnya seperti Trikoro Darmo, kemudian Jong Java, kemudian Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Bataksbon, dan Jong Betawi. Berbagai organisasi pemuda tersebut kemudian mengadakan Kongres Pemuda. Tujuan diadakan Kongres Pemuda ini adalah untuk memajukan paham pemersatu bangsa dan mempererat hubungan antara pemuda dengan bangsanya. Kongres Pemuda inilah yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda pertama diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam kongres ini, pemuda berhasil merumuskan dasar-dasar keputusan dalam dua kesepakatan. Dua kesepakatan itu adalah yang pertama, cita-cita semua pemuda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian yang kedua, perkumpulan pemuda dijadikan upaya untuk mengumpulkan pemersatu organisasi pemuda dalam satu wadah. Kongres Pemuda II ini digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan dihadiri oleh berbagai wakil dari organisasi kepemudaan. Kongres Pemuda II ini diselenggarakan dalam 3 sesi dan 3 tempat yang berbeda. Rapat pertama membahas 5 faktor yang bisa memperkuat hubungan pemersatu pemuda bangsa Indonesia, yakni sejarah,
bahasa, hukum, adat istiadat, pendidikan, dan kemauan. Kemudian rapat kedua memfokuskan pembahasan mengenai masalah pendidikan. Rapat ini menegaskan bahwa setiap anak haruslah mendapat pendidikan kebangsaan dan juga dididikan secara demokratis. Kemudian rapat ketiga menjelaskan tentang pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Rumusan isi teks Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin, dan pada momen Sumpah Pemuda juga, untuk pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman diperdengarkan dan dipublikasikan dalam surat kabar Sinpro. Nah, itu tadi penjelasan tentang isi teks Sumpah Pemuda, lengkap dengan makna dan sejarahnya. Semoga bisa membangkitkan semangat persatuan bangsa para kaum rebahan di rumah. Sekian dari saya, bila ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.